menjajah Indonesia 350 tahun. Gunung masih utuh, samudra masih terbentang luas, sungai-sungai jernih. Dia meninggalkan perkebunan yang terhampar, bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh. Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung gundul, sungai keruh, hutan menggunung, bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh. Pertanyaannya adalah, siapa yang penjajah itu? Kang Deddy Mulyadi dalam pidatonya lagi-lagi mengingatkan kepada kita semua bahwasannya menjaga kelestarian dan juga lingkungan bukan hanya tugas dari pemerintah saja, tetapi itu merupakan tugas daripada kita semua. Hebatnya, Kang Deddy Mulyadi memberikan contoh pada saat masa penjajahan dahulu kala, yang dimana hutan-hutan tidak gundul seperti sekarang, dan juga sungai-sungai tidak lebih keruh seperti apa yang kita lihat pada saat ini. Pidato tersebut bukan hanya sebatas kritikan untuk pemerintah saja, melainkan panggilan bangun untuk kita semua. Bahwasannya menjaga kelestarian dan juga kekayaan alam itu adalah tugas kita semua. Memang pembangunan itu penting, tapi jikalau pembangunan tersebut lebih banyak membawa kerugiannya dan juga lebih banyak merusak lingkungannya, siapa yang akan merasakan dampak daripada kerugian tersebut? Jadi, mari kita sama-sama refleksikan. Semoga pidato yang dilontarkan oleh Kang Deddy Mulyadi merupakan cambukan untuk kita semua agar sama-sama bisa menjaga lingkungan dan juga kelestarian alam. Selamat datang di Tirtayasa Legacy. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak videonya. Ketakutan. Maka saya lama sekali menghadapi itu dengan penuh kesabaran. Deddy Mulyadi representasi dari Wiwitan. Deddy Mulyadi pemimpin yang senantiasa mengembangkan kemusyrikan. Dan saya menerima itu dengan lapang dada. Kenapa? Bagi saya tidak masalah saya disebut musyrik, tidak masalah saya disebut kaum Wiwitan. Yang penting saya bisa menyelamatkan gunung-gunung, yang penting saya bisa menyelamatkan hutan-hutan, dan yang penting saya bisa menyelamatkan lautan. Kenapa? Tanpa gunung, tanpa hutan, dan tanpa lautan, Indonesia tidak akan pernah ada lagi. Saya di sini ada orang yang saya kagumi ketika saya masih kuliah semester 1 dan sempat mengundangnya acara maulid di STH Purnawarman Purwakarta, Kiai Haji Miftah Farid. Saya ucapkan terima kasih. Ada Ketua Surya NU Provinsi Jawa Barat, Kiai Haji Abun Bunyamin. Kemudian ada dosen yang kontroversial pada saya, jadi bupati mau nemenin saya. Dan saya angkat waktu itu menjadi tim kebangsaan. Profesor, nih ada, sekarang jadi pengurus. Pak Samu, terima kasih. Terima kasih. Dan ada guru saya waktu SMA, guru agama. Saya sempat dilempar pakai batu karena rambut saya gondrong. Itu Pak Anang sekarang jadi ketua Baznas. Tadi suntangan sama saya, jangan, saya bilang guru. Jadi ini orang-orang yang saya kenal. Dan kita tidak akan bisa berkumpul di sini kalau tidak diizinkan oleh jajaran IPDN. Kok gedungnya bagus, suara sound systemnya indah. Tadinya saya mau berpikir bikin gedung baru, nggak jadi, udah aja mending pakai IPDN, nggak usah bangun lagi. Seluruh jajaran pimpinan daerah Kabupaten Sumedang, Pak Bupati, Pak Kajari, Pak Dadi, yang mewakili Kejaksaan Tinggi, Pak Kapolda, dan yang mewakili juga Pangdam 3 Siliwangi. Ini Gus Muwafiq ini, Kak Kuarnas, ini mitra saya waktu Komisi 4, Kepala Bulog. Dan saya ingat betul, kenangan yang ada, saya ada di channel saya Pak,
Bapak ngasih uang pada anak yang jualan yang saya bawa dari Subang, Pak, ke gedung DPR. Saya ingat. Dan yang paling utama ini ada turunan Galuh yang support saya terus-terusan. Kang Dede Yusuf, Macan Effendi. Mudah-mudahan macannya ada lagi, Pak. Karena sekarang macan mulai kehilangan hutannya. Semua yang hadir, saya mohon maaf kalau tidak bisa menyebutkan satu persatu Ketua PGRI Jawa Barat. 1 miliarnya nanti kita akan bawa lagi ke Sumatera. Dan kita nggak usah membeli makanan dari sini, nggak usah beli beras dari sini. Kita bawa uang, Pak. Karena yang diperlukan oleh pengungsi hari ini adalah uang. Toko sudah mulai buka, warung sudah mulai buka. Yang tidak punya adalah mereka uang. Kalau mereka makan mie tiap hari terus juga kasihan juga. Nanti kita bawa uang dibagikan agar ekonominya muter. Cara saya menyikapi sesuatu pakai kitab. Kitabnya itu ada dalam pikiran dan perasaan saya. Saya selalu meyakini bahwa bisikan yang terbaik dalam hidup itu adalah bisikan hati yang terjaga dari puasa. Itu prinsip. Saya nangis, Pak. Kenapa saya nangis? Ada hal yang harus dibicarakan oleh kita. Kita tiap hari ngomong tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Tiap hari. Negara kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan. Negara kesatuan itu negara yang bersatu. Negara yang bersatu itu negara yang tidak terpisah. Dalam kerangka pemahaman Gus Muafik ada 2 hal di situ. Ada Tuhan ketika tunggal, ada Tuhan ketika jamak. Tuhan ketika tunggal disebutnya imanensi, dan Tuhan ketika jamak disebutnya transendensi. Ritualitas kita sudah sangat taat orang Indonesia terhadap ritualitas. Umroh ngantri, haji ngantri. Luar biasa ritualitas kita. Masjid terbangun di mana-mana dengan indah. Tetapi ada 2 hal yang hilang terserabut dalam tradisi agama kita adalah kita mencintai Tuhan tapi lupa terhadap hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang benar, yang tidak perlu ditafsirkan, yang tidak melahirkan mazhab, yang tidak melahirkan kelompok, yang tidak melahirkan ormas adalah hukum alam. Hukum matahari tidak akan pernah berubah. Hukum tanah tidak akan pernah berubah. Hukumnya air tidak akan berubah. Hukumnya udara tidak akan pernah berubah. Tidak perlu pakai tafsir. Karena tidak perlu pakai tafsir, dalam pandangan saya, mencintai Allah berarti tunduk dan patuh pada apa yang ditentukan oleh Allah. Ketundukan dan kepatuhan kita pada apa yang ditentukan oleh Allah adalah ketundukan dan kepatuhan kita pada kausalitas, pada sebab akibat, pada hukum alam, hukum yang universal, yang di seluruh negara sama itu hukumnya. Sehingga seorang nasionalis, dia akan menangis ketika hutannya dibabat. Seorang nasionalis, dia akan menangis ketika hulu-hulu sungainya diuruk. Seorang nasionalis, dia akan menangis ketika mata airnya makin mengering. Kalau kita mengaku mencintai NKRI, mengaku menjadi nasionalis, membiarkan hutan dibabat, membiarkan sungai diuruk, membiarkan laut diuruk, dan membiarkan mata air mengering, saya katakan Anda pembohong. Dan Anda tidak mencintai Indonesia. Saya secara pribadi hari ini anak-anak muda, Kak Kuarnas mulai posting. Di media sosial mereka menggugat, Pak. Apa yang mereka gugat? Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Gunung masih utuh, samudra masih terbentang luas, sungai-sungai jernih. Dia meninggalkan perkebunan yang terhampar, bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh. Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung gundul, sungai keruh, hutan
batang menggunung. Bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas. Jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh. Pertanyaannya adalah, siapa yang penjajah itu? Ini kesadaran. Mungkin tidak layak diomongin sampai gubernur. Tapi saya mewakili hati nurani saya yang selalu ingin saya ungkapkan di mana. Kenapa? Ini problem bangsa. Dan kebiasaan kita ini adalah ketika bencana kita ribut melakukan perbaikan.